Assalamualaikum Pak Wasid. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum Pak Wasid. Masya Allah. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Afwan, baru kedengeran suaranya. Oh, baik, baik. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah khair. Semoga demikian juga dengan tim dari The Green Camp, juga ayah bunda yang hari ini hadir. Ya, Bapak untuk materi hari ini sudah siap ya, Pak ya? Insya Allah sudah siap. Baik. Alhamdulillah ayah bunda sudah siap untuk menyimak materi. Pak Wasid, waktu dan tempat dipersilakan. Insya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati tim hebat dari pengajar, staf dan manajemen dari Sekolah Islam The Green Camp yang kami muliakan. Ayah bunda yang hari ini menyempatkan hadir untuk sama-sama menggali, mempelajari, mendalami mutiara-mutiara ilmu yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja yang kita banggakan anak-anak kita, anak-anak perempuan kita yang insya Allah
mereka akan menjadi generasi hebat yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan menjadi muslimah yang bermartabat dan membawa kebaikan untuk diri dan umat. Insya Allah, satu hal yang kita syukuri tentu saja adalah momen-momen seperti ini. Di mana di momen seperti ini kita bisa meluangkan waktu. Saya yakin Bunda dan Ayah di hari-hari seperti ini tidak dalam keadaan kosong-kosong semata. Tidak dalam keadaan senggang-senggang semata. Ada yang punya kesibukan yang mungkin lebih dari satu. Tapi ketika Bunda dan Ayah hadir di momen-momen seperti ini, maka saya sangat mengapresiasi, saya sangat memberi hormat karena saya yakin dengan sepenuh hati bahwa ayah dan bunda tahu bahwa anak-anak kita bukan hanya butuh makanan, bukan hanya butuh materi, bukan hanya butuh pakaian, tapi mereka butuh dari sisi pengasuhan ini. Dan sayangnya, sekali lagi saya sampaikan, kalau selama ini untuk kita bekerja menjadi seorang guru ada ilmunya, ada fakultasnya. Untuk kita yang berprofesi sebagai dokter ada ilmunya, ada fakultasnya. Sayangnya sekali lagi untuk menjadi orang tua tidak ada fakultasnya. Sehingga suka tidak suka ini harus memberikan motivasi buat kita untuk terus mendalami bersama. Kenyataan di depan kita, permasalahan anak, permasalahan keluarga, itu tak henti berdatangan. Tapi sekali lagi, jarang atau masih perlu kita pelajari lebih dalam lagi ketika kita mendidik anak-anak kita. Dan dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan berbagi bersama-sama tentang bagaimana strategi-strategi, bagaimana pendampingan yang kita lakukan, khususnya untuk anak-anak perempuan kita. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Dan seperti biasa, di kesempatan kali ini saya ingin berkenalan menggunakan pantun. Salat asar pergi ke masjid, pakai sandal buatan tasik. Kenalkan, nama saya Wasid, orangnya baik dan juga asik. Wah, rada narsis ya, tapi mudah-mudahan baik betulan, mudah-mudahan asik betulan. Dan alhamdulillah saat ini kami tinggal di Depok. Agak jauh ya dari tempat ayah dan bunda saat ini. Tapi alhamdulillah sekali lagi, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa memberikan kemudahan buat kita. Sehingga walaupun jarak kita terpisah, tapi kita masih bisa saling sapa, saling berinteraksi, walau mungkin menggunakan media maya. Tapi sekali lagi, ini menjadi bukti, ini menjadi salah satu langkah konkret kita dalam upaya kita memberikan pengasuhan yang terbaik buat anak-anak kita. Sehingga kalau ada orang yang saat ini merasa tidak sanggup belajar, tidak mampu belajar, coba kita introspeksi diri, barangkali bukan tidak mampu, tapi mungkin tidak mau. Karena sekarang media sangat banyak, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan sebagai anugerah tidak sedikit, sehingga yang kita harus lakukan hanyalah membuka kesempatan, menyisakan waktu-waktu kita agar kita bisa terus talabul ilmi dan berbagi, terutama berkaitan dengan pengasuhan ini. Sekali lagi saya tinggal di Depok dan untuk saat ini saya diamanahi di beberapa instansi atau lembaga. Yang pertama ada di Lubuk Linggau, di mana ini adalah sekolah Islam. Alhamdulillah tahun ini sudah memiliki TK dan SD. Jadi bagi yang ada agenda ke Lubuk Linggau, silahkan mampir ke sekolah kita yang ada di Lubuk Linggau untuk sama-sama belajar tentu saja, untuk sama-sama saling melengkapi. Saya juga diamanahi sebagai penjamin mutu di Sekolah Islam Terpadu Karakter Anak Soleh Padang. Alhamdulillah saat ini sudah punya TK dua tempat, kemudian ada SD, ada SMP-nya juga, dan tahun ini sama-sama seperti diinginkan, insya Allah akan membangun SMA juga.
Dan saya diamanahi sebagai bagian dari anggota Yayasan Sekolah Islam di Green Camp Tanjung Pinang. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama melengkapi untuk kebaikan lembaga pendidikan dan tentu saja anak-anak kita secara khusus. Saya diamanahi juga sebagai konsultan di Nabawi Islamic School Jakarta. Jadi alhamdulillah ini juga punya TK sampai SMA, dan bagi yang ada kesempatan ke Jakarta silakan juga mampir untuk bersama-sama kita menjalin ukhuwah dan silaturahmi tentu saja. Saya diamanahi juga sebagai konsultan di Sekolah Islam Unggulan Permata Sunnah Bogor. Ini sekolah kecil, tapi juga menerapkan atau menonjolkan sisi-sisi mungkin yang bisa menjadi acuan untuk sekolah-sekolah lainnya. Kemudian saya diamanahi juga sebagai konsultan di Sekolah Tahfidz Darus Sunnah. Ini juga ada TK jenjang sampai SMA. Dan karena ini sekolah tahfidz, tentu saja target tahfidznya maksimal. Misalnya SD 10 juz, SMP 20 juz, SMA-nya 30 juz. Karena memang ini adalah sekolah tahfidz. Tentu saja masalah banyak dan sedikitnya nanti kita bisa sharing bersama-sama. Tapi setidaknya memberi inspirasi buat kita bahwa ternyata ada sekolah-sekolah juga yang seperti kita yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan terus belajar Al-Quran tentu saja. Dan untuk saat ini saya juga masih diamanahi untuk mengisi kajian-kajian khusus untuk anak-anak, karena kami merasa ustadz-ustadz yang mengajar untuk dewasa mungkin sering kita jumpai di masjid-masjid, tapi kita sering masih kesulitan ketika anak-anak kita ikut kajian, tapi mereka malah mengganggu. Akhirnya kita buatkan kajian juga khusus untuk anak, sehingga orang tua belajar, orang tua ngaji, anak-anak pun ngaji. Mungkin ini sepintas berkaitan dengan kegiatan harian saya, dan mudah-mudahan kalau Bunda dan Ayah ada kesempatan atau ada tugas ke kota-kota yang saya sebutkan, ini bisa jadi tempat acuan untuk sama-sama mampir dan ngobrol-ngobrol insya Allah. Untuk amanah-amanah lainnya, saya juga diamanahi di keluarganya Bapak SBY, saya diamanahi untuk mendampingi cucu-cucu beliau. Alhamdulillah ada 3 cucunya yang saya dampingi untuk pendampingan agamanya. Karena mereka saat ini sekolah di sekolah internasional, sehingga nilai-nilai agamanya dirasa kurang maksimal, dan salah satu yang beliau harapkan adalah saya diamanahi untuk mendampingi cucu-cucu beliau. Kemudian juga saya diamanahi untuk mengisi kajian-kajian untuk keponakan-keponakan beliau, Bapak Yusuf Kala. Ini ada satu kegiatan yang mereka adakan, biasanya kajian untuk dewasa. Kemudian keponakan-keponakannya juga dikumpulkan dan biasa mengaji bersama-sama dengan kami. Kemudian juga saya diamanahi untuk pendampingan agama dari cucunya Pak Hatta. Alhamdulillah ada 2 yang saya dampingi. Sebenarnya ada 4, cuma qadarullah yang satu sudah pergi ke Amerika, yang satu lagi pindah tempat, jadi tinggal 2 yang untuk cucunya Pak Hatta yang saya amanahi, yang saya emban. Kemudian berikutnya mungkin yang perlu saya paparkan, ini juga mungkin tidak kalah pentingnya, karena ini juga berkaitan dengan apa yang kita bicarakan berikutnya, berkaitan dengan tema berkah mendidik anak perempuan. Saya alhamdulillah saat ini sebagai seorang suami dari istri saya yang bernama Naimatul Badriah. Kami tinggal di Depok, dan sekali lagi silahkan ayah bunda yang ada agenda ke arah Depok mampir ke kediaman kami untuk sama-sama menjalin ukhuwah dan silaturahmi tentu saja. Dan saat ini alhamdulillah kami memiliki 3 putri. Yang pertama adalah Lulu Al-Maknun. Saat ini anak kami yang pertama ini sedang melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Dan alhamdulillah ini adalah semester kedua, baru tahun pertama. Kemudian saya juga ayah dari anak kami yang kedua, yaitu Hurun In. Saat ini juga kuliah di Fakultas Psikologi di Bandung, di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga adalah putri kami yang ketiga yang masih kelas 4 SD, namanya yang saat ini bersekolah masih di Depok, dan namanya Hana Nafisa. Kenapa ini saya sampaikan penting? Karena ketika kita bicara tentang mendidik anak perempuan, mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang kita sharingkan ini bukan omong kosong. Tapi memang saya dan istri sudah diamanahi 3 anak perempuan, dan hari ini masih paling ganteng di rumah. Jadi mudah-mudahan sharing
kita nyambung dengan bunda dan ayah yang mungkin juga sama dengan kami, memiliki 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, atau 1 anak perempuan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama memberikan manfaat buat semuanya. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga berikutnya bahwa yang ingin disampaikan di sini bentuknya adalah sharing. Jadi dengan makna sharing adalah bukan berarti saya lebih baik dari ibu dan bapak. Saya yang berbicara saat ini bukan berarti lebih keren, lebih jago, tapi bisa jadi saya justru juga nanti banyak belajar dari bunda dan ayah, dari para hadirin yang hadir di kesempatan ini. Harapannya adalah bisa saling melengkapi, bisa memberikan masukan buat saya juga sekiranya nanti ada hal-hal yang dirasa perlu disempurnakan atau diperbaiki. Jadi mudah-mudahan dari konsep ini kita sama-sama sekali lagi bisa memahamkan diri bahwa ini bentuknya adalah sharing, dan sharing adalah saling melengkapi, dan bisa jadi saya nanti banyak belajar juga dari Bapak dan Ibu. Maka harapannya adalah kegiatan ini aktif, kegiatan ini nanti saling melengkapi. Kalau ada tanya jawab, ada kesempatan untuk diskusi, silakan sampaikan nasihat-nasihat buat saya dan juga buat semuanya agar membawa kebaikan buat kita semua. Kita mulai dengan materinya sebenarnya. Dan alhamdulillah ada kabar gembira buat kita semua. Ada kabar yang menurut saya sangat membanggakan. Ada kabar yang menurut saya ini harus menjadi pengingat kita. Apa itu? Berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang akan kita diskusikan insya Allah. Kabar gembira pertama adalah berkaitan dengan bahwa para wanita muslimah mereka bebas memilih pintu surganya. Masya Allah. Bapak dan Ibu bayangkan, terutama muslimah-muslimah atau ibu-ibu atau orang tua seperti saya yang memiliki anak perempuan. Artinya ketika ibu adalah seorang muslimah, anak-anak saya sebagai muslimah, harapannya saya ikut bahagia juga. Karena ternyata anak saya mendapat satu kesempatan untuk bisa memilih pintu surga yang dia keinginkan. Pintu surga yang dia harapkan. Di antaranya adalah dengan dalil yang kita sudah mungkin sering pelajari bersama-sama. Allah berfirman, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at jaujaha qila laha udhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masya Allah. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, gampang sekali ternyata. Saya yakin muslimah solehah ini selalu menjaga sholatnya. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, sudah berlalu bulan Ramadan. Dan saya yakin muslimah kita menunaikannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau. Insya Allah sekali lagi. Syaratnya cuma sederhana, tapi pahalanya sangat besar. Yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Tidak harus berdarah-darah ketika berjuang seperti laki-laki. Tidak harus pergi keluar. Tapi dengan sholat 5 waktu, insya Allah ini juga bagian dari seorang muslimah mendapat kemuliaan, mendapatkan pintu-pintu surga yang penuh kemuliaan. Yang kedua tadi, berpuasa di bulan Ramadan. Saya yakin muslimah solehah tidak pernah keberatan untuk menunaikan ini. Karena selain daripada pahala yang besar yang memang kita tunggu, ternyata puasa juga memiliki banyak keutamaan. Maka sangat-sangat mengherankan kalau seorang muslimah mendapatkan Ramadan, tapi dia tidak menunaikannya padahal tidak ada uzur. Yang berikutnya adalah menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Dan ini juga penyebab seorang muslimah bisa memilih pintu surga yang dia kehendaki. Dan yang keempat adalah menaati suaminya ketika nanti dia bersuami.
Jadi empat hal ini menurut saya ini sesuatu yang sangat bisa dilakukan seorang muslimah. Menurut kami para laki-laki, ini sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang perempuan. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini sebagai muslimah, anak-anak kita, anak saya yang muslimah, mudah-mudahan bisa melaksanakan empat hal ini sehingga mendapat kemuliaan yang sangat besar, yaitu boleh memilih pintu surga yang dia kehendaki. Dan kalau kita berbicara tentang surga, Masya Allah, ibu dan bapak, ayah dan bunda yang berbahagia, kalau selama ini kita menyaksikan, kalau kita selama ini menganggap ada suatu tempat yang sangat indah dilihat mata. Airnya bening, pepohonannya rindang, warna-warni, dan sangat memanjakan mata. Maka kita suka mengatakan, ha, ini surga, indah sekali. Maka ketahuilah bahwa surga jauh lebih dari itu semua. Karena surga mala ainun ro'at. Belum pernah dilihat oleh mata. Kalau selama ini kita melihat misalnya jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke tempat-tempat indah, itu aja sudah senang. Lagi nanti ketika melihat indahnya surga yang mata kita belum pernah melihatnya. Dan kalau ayah dan bunda menyaksikan, mendengar suara-suara alam yang sangat menyenangkan. Anginnya sepoi-sepoi, daun-daun bergerak, kemudian suara air. Kita selalu mengatakan, ya Allah, ini seperti di surga. Lagi-lagi, tidak ada bandingannya dengan surga. Karena surga, wala udunun sami'at. Belum pernah telinga kita mendengar. Bayangkan, keindahan yang mungkin kita rasakan saat ini dengan surga yang sebenarnya, maka itu tidak ada bandingannya Bapak dan Ibu. Dan yang seterusnya berkaitan dan surga. Dindingnya terbuat dari emas. Kemudian dipan-dipannya penuh dengan keindahan-keindahan dan kenyamanan. Bayangan kita sudah menunjukkan seperti ini. Maka sejatinya itu tidak ada air supaya bisa tinggal bisa bersama, karena muslimah ternyata memiliki kemudahan, memiliki cara agar dia bisa masuk ke dalam surga yang penuh kemuliaan. Kabar pertama yang tadi sudah saya sampaikan, kalaupun cuma ini menurut saya sudah cukup. Bagaimana tidak? Kemudahan untuk meraih surga, kemudahan untuk memilih pintu-pintunya. Karena kita tahu pintu surga ada banyak. Ada pintu untuk yang orang yang sholat, untuk yang puasa, untuk yang sedekah, untuk yang jihad, untuk yang lain-lain. Kali ini muslimah maka diberi kesempatan untuk memilih dengan tadi empat amalan tadi. Masya Allah. Sekali lagi, saya mengucapkan barakallahu fik untuk para muslimah. Anak-anak kita muslimah, para ummahat, mudah-mudahan bisa tinggal di surga. Lebih dari itu, kita ternyata bertetangga dan dekat banget dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sekali lagi ini menjadi motivasi buat kita. Ayo para ummahat, para ketika mendidik anak perempuan, yaitu nanti bersama-sama di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya adalah riwayat Muslim. Barang siapa mengasuh dua anak perempuan sehingga umur balik, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak, sedang aku dan dirinya seperti ini. Bila menghimpunkan dua jarinya. Di penjelasan hadis yang lain, bagaimana kalau satu sama, apalagi lebih dari dua, tapi dengan syarat-syarat tentu saja yang ada ketentuan dan syarat-syarat yang berlakunya. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita selama ini di dunia saja, kita selalu senang bersama idola kita. Bapak dan Ibu bayangkan, ketika Ibu dan Bapak punya idola, apapun itu, idola dalam kebaikan, nauzubillah, ataupun idola dalam keburukan. Tapi ketika kita berada dengan mereka, itu terasa bahagia, teramat sangat senang. Bahkan di antara kita ada yang sampai rela berdesak-desakan, rela untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk bertemu idola-idolanya. Yang terbaru yang kita saksikan mungkin konser yang seperti ini, nauzubillah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata untuk menghadiri sebuah konser yang mudah-mudahan kita dijaga, keluarga kita dilindungi dari kondisi seperti ini, ternyata harganya tidak main-main Bapak dan Ibu. Bahkan yang sangat mengerikan, untuk mengikuti kegiatan ini, konser dan bertemu dengan idolanya ini, bahkan ada yang nauzubillah kita lihat di berita-berita, sampai rela dia menjual kulkasnya, menjual motornya untuk konser yang seperti ini. Di kesempatan ini saya ingin menggugah, memberikan motivasi buat ayah dan bunda. Ini untuk idola dunia. Dan nauzubillah, kondisinya belum tentu adalah idola yang baik. Karena di luar jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi banyak orang yang berkorban. Nah ini insya Allah kita benar-benar nanti bertemu dengan idola yang sesungguhnya. Manusia terbaik sepanjang masa. Manusia pilihan. Dan itu adalah Rasulullah, yaitu dengan cara kita bisa mendidik, mendampingi, membimbing anak-anak perempuan kita sehingga kita mendapat kemuliaan bersama idola-idola kita, bersama panutan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kita cinta dengan Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita bersama. Bagaimana ikhtiar kita? Salah satunya apa yang dititahkan oleh Rasulullah berkaitan dengan mendidik anak. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Lakukan pendampingan semaksimal mungkin. Lakukan bimbingan seintensif mungkin. Karena insya Allah ini jadi bagian dari apa yang kita harapkan. Bisa berkumpul dengan idola kita. Bisa bersama dengan manusia pilihan kita. Yaitu Rasulullah SAW. Ini yang kedua Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan kabar gembira. Kabar gembira pertama bagi muslimah adalah, bagi anak-anak kita adalah, bagi istri-istri kita adalah, supaya mereka akan mendapatkan pintu-pintu surga karena mengamalkan amalan-amalan tadi. Yang kedua bagi kita para orang tua, ketika memiliki anak perempuan dan kita bisa mendidiknya dengan baik, juga kabar gembira. Dan kabar ketiga, gembira yang ketiga adalah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis dijelaskan ketika suatu hari ada seorang ibu bersama anaknya datang ke rumah Aisyah. Dia dalam keadaan sangat membutuhkan. Dan sebagai Aisyah, sebagai Ummul Mukminin, istri Rasulullah, tahu betul apa yang harus dilakukan kepada tamu yang hadir yang sangat membutuhkan itu. Namun seperti kita ketahui bahwa Rasulullah dan para istrinya bukanlah orang yang bergelimpang harta. Bukanlah orang yang punya kekayaan yang berlimpah. Namun apapun yang dia lakukan pasti
dia lakukan yang terbaik. Apapun keadaannya, dia pasti lakukan yang terbaik. Dan ternyata yang ada di rumahnya adalah hanya kurma. Maka kurma yang sedikit itu pun dibagikan kepada perempuan dan anak-anaknya. Masing-masing sudah mendapatkan satu. Satu untuk ibunya, satu untuk anak yang pertama, dan satu untuk anak yang kedua. Namun ketika anak yang pertama dan kedua, yang perempuan ini telah menghabiskan kurmanya, ternyata mereka masih sangat lapar. Maka dia pun memandang kepada ibunya. Lalu ibunya yang baik itu pun membelah kurmanya dan membaginya kepada kedua anaknya. Aisyah melihat ini terheran-heran. Lalu beliau menyampaikan kepada Rasulullah kondisi ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu dia mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tiri pemisah dari api neraka. Masya Allah. Kabar gembira berikutnya menurut saya yang tidak kalah menariknya adalah ini. Ketika kita diamanahi anak perempuan, lalu kita mengasuhnya, dan tentu saja banyak ujiannya pasti. Ada yang mungkin ujian dari segi materi, ada yang ujian dari kondisi anak-anak yang tidak ideal, ada kondisi ini. Tapi kalau kita berikhtiar dan berusaha maksimal, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk terpisah, dipisahkan, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka yang sangat panas. Nauzubillah. Kita bayangkan, neraka itu adalah tempat yang sangat-sangat menyiksa. Orang yang paling ringan azabnya adalah pemilik terompah dari api neraka. Yang bukan cuma kakinya yang kepanasan, bukan cuma badannya, bahkan ubun-ubunnya mendidih dan meledak. Bayangkan, kondisi ini tentu sangat menyakitkan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang muslim. Bagi orang-orang beriman, kita berdoa siang dan malam agar dijauhkan dari kondisi seperti ini, dari keburukan neraka. Dan Allah telah memberikan salah satu jalannya, yaitu dengan tetap istiqomah, tetap sabar ketika mengasuh anak-anak perempuan kita. Mudah-mudahan kabar gembira ini menjadi motivasi buat kita semua, para ayah dan bunda, para umahat, karena ternyata ada banyak sekali keutamaan ketika kita diberikan anak perempuan dan kita bisa mendampinginya, dan semuanya adalah kabar gembira bagi kita semua. Berbicara tentang wanita atau perempuan, wanita dan perempuan memang ditakdirkan mempesona, ditakdirkan indah, ditakdirkan cantik dan menawan. Makanya tidak heran kalau pesona wanita ini selalu digandrungi, bahkan dijadikan objek, terutama dari kalangan para orang-orang feminisme. Orang-orang yang mengaku dirinya paling wanita, paling memperhatikan wanita, paling menghargai wanita, seolah-olah dia paling baik, bahkan tidak canggung-canggung, tidak segan-segan. Mereka menuduh Islam jauh dari unsur feminis ini. Padahal kalau kita gali, sejatinya wanita dalam Islam memiliki satu derajat yang sangat besar dan mulia. Selain itu ada juga golongan westernisasi, golongan barat yang selalu mengeluh-elukan yang paling keren itu adalah barat, yang paling keren itu adalah gaya barat, pakaian barat, gaya kehidupan barat dan yang lain-lain. Sehingga ketika ada orang bertegang teguh kepada nilai-nilai Islam, maka dianggap kolot, dianggap tidak sesuai zaman, dianggap ketinggalan dan yang lain-lainnya. Padahal kalau kita gali, sekali lagi, Islam telah memposisikan wanita dengan posisi yang sangat bagus, yang sangat mulia. Dan tidak kalah pentingnya adalah juga yang sangat mengambil kesempatan dengan pesona wanita ini adalah kaum-kaum Islamofobia, di mana mereka tidak segan atas nama hak asasi manusia misalnya, atas nama wanita itu cantik tidak harus ditutupi, atas nama ini dan itu.
Padahal sejatinya mereka sangat benci dengan aturan-aturan Islam, nilai-nilai syar'i, sehingga saudara-saudara kita yang muslim di negara-negara minoritas, mereka harus berjuang untuk mempertahankan nilai syar'inya. Tidak sedikit yang dihujat karena jilbabnya. Tidak sedikit yang dihabisi, dimusuhi karena dia berusaha menjalankan nilai-nilai syar'i. Kita bersyukur kepada Allah saat ini kita hadir di sebuah negara yang masih diberikan ruang kepada syariat Islam untuk bisa berkembang walaupun dengan tantangan-tantangan yang ada yang bisa jadi juga tidak sedikit. Maka dengan ini kita juga harus melihat bagaimana kondisi perempuan di zaman jahiliyah. Bagaimana perempuan derajatnya, kondisinya yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Kita tengok sejarah seorang perempuan ketika dia telah sedang mengandung dan diketahui bahwa anaknya lahir, maka seorang suami atau seorang wanita dia akan sangat senang untuk mendengarnya karena dia merasa bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang punya derajat yang tinggi karena memiliki keturunan. Tapi ketika dikatakan kepada mereka, "Hei bapak, hei ayah, anakmu perempuan," maka yang tadinya berseri-seri, tadinya bahagia, tadinya senang, berubah warnanya menjadi merah akibat marah. Karena kalau kabar seorang ayah mendapat kabar seorang anaknya adalah anak perempuan, maka baginya adalah kehinaan, cacat, dan sangat-sangat rendah. Dia tidak peduli bagaimana istrinya yang menangis, bagaimana istrinya yang letih 9 bulan mengandungnya. Tapi ketika lahirnya seorang anak perempuan, seorang laki-laki tak peduli dengan semua itu. Yang dia lakukan langsung lari ke belakang rumahnya. Kemudian dia gali lubang. Kemudian si anak perempuan itu pun dimasukkan dan dikubur hidup-hidup di tanah tanpa dosa. Kondisi ini sebagaimana dijelaskan, difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 58. Ketika seorang laki-laki diberi kabar dengan kelahiran seorang anak perempuan, maka hitamlah memerah wajahnya karena murka dan sangat marah dengan kondisi ini. Padahal anak-anak yang lahir itu pun mereka tidak tahu apa dikubur hidup-hidup, apa dosanya. Tapi itulah kehidupan di zaman itu. Ketika kondisi sangat buruk itu, Allah yang Maha Baik mengirimkan, mengutus seorang manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wanita muslimah saat ini memiliki kedudukan yang luar biasa hebat. Wanita muslimah saat ini memiliki derajat yang tinggi, bahkan bisa melebihi laki-laki. Maka kalau tadi aliran feminisme, aliran westernisasi, aliran Islamofobia begitu mengeluh-elukan bahwa dirinya adalah yang menghargai wanita, maka itu adalah omong kosong. Karena sejatinya Islam adalah agama yang memposisikan wanita berada di posisi yang sangat-sangat terhormat. Di antaranya adalah bahwa wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Jadi kalau tadi kesetaraan orang-orang yang mengeluh-elukan kesetaraan gender, mereka kadang kebablasan pada posisi-posisi yang tidak semestinya. Tapi Islam memandang kesetaraan gender adalah posisi-posisi yang tepat, yaitu berkaitan dengan amal dan kebaikan. Barang siapa, laki-laki atau perempuan, dia melaksanakan kebajikan, maka dia akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan mendapat kezoliman atau mereka tidak akan dizolimi. Dari surat An-Nisa ayat 124 ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kesetaraan gender yang dielu-elukan oleh Islam jauh lebih hebat. Karena apa? Pahalanya, imbalannya adalah surga.
Sementara yang mereka lulukan, kesetaraan gender dalam hal ini, dalam hal itu, hanyalah urusan dunia semata. Tapi sekali lagi, Islam memandang kesetaraan gender ini dalam kebaikan dan amal, maka pahalanya atau kebaikannya adalah akhirat, yaitu di surga yang penuh kemuliaan. Jadi sekali lagi, dari nas ini, surat An-Nisa ayat 124 ini, kita para ibu, para ayah, mudah-mudahan makin mencintai Islam. Karena Islam ternyata telah memposisikan wanita sedemikian rupa sehingga posisinya sangat mulia dan terhormat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita percepat karena waktunya terus berjalan. Bahwa memiliki anak perempuan adalah anugerah yang besar. Kalau tadi di zaman jahiliyah memiliki anak perempuan adalah kehinaan, adalah rendah, adalah terhina, maka sejatinya memiliki anak perempuan adalah anugerah yang besar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bayangkan, ketika kita memiliki anak perempuan, memiliki istri yang otomatis perempuan, maka Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan, rasa tentram, rasa kasih sayang. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Setiap orang selalu berupaya untuk mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, kasih sayang. Bahkan tidak jarang dari mereka bekerja siang dan malam untuk mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, kasih sayang. Tapi ternyata Islam jauh memberikan kemudahan buat kita tentang bagaimana untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan, yaitu dengan diciptakannya para wanita sebagai istri, diciptakannya wanita sebagai anak-anak kita. Maka sekali lagi, seorang laki-laki yang dikelilingi oleh wanita, istri dan anak perempuannya, mudah-mudahan mereka adalah orang yang paling bahagia karena Allah telah menjanjikan bahwasanya istri-istri dan para wanita adalah makhluk Allah yang bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan kasih sayang bagi kita para laki-laki. Yang berikutnya adalah bahwa perempuan adalah mutiara yang harus dijaga. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mutiara, maka mutiara itu paling dalam, dia paling bagus. Paling tidak dilihat, paling belum ketahuan, itu paling mahal. Maka begitulah muslimah. Makanya Islam punya cara bagaimana wanita-wanita muslimah agar dia selalu indah, selalu mempesona seperti mutiara-mutiara yang memang memiliki harga yang sangat banyak. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, ini adalah cara bagaimana Allah memuliakan wanita, bagaimana Allah menghargai wanita, karena wanita seperti mutiara yang berharga, indah, mempesona, dan memiliki nilai yang tinggi. Maka Allah menyiapkan, menjadikan cara yang terbaik, yaitu dengan perintah kepada para nabi dan istri-istrinya dan kaum muslimin, kaum mukminin, agar istri-istri mereka, anak-anak mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini adalah bagian agar mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Jadi sekali lagi, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa telah menciptakan wanita. Dan kita tahu tadi wanita itu mempesona sehingga dikerubuni oleh orang-orang. Tapi Islam punya cara agar wanita ini tetap mulia, tetap sempurna, yaitu dengan aturan-aturan syariat, salah satunya dengan jilbab ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, apaan Islam dikekang, harus pakai jilbab dan yang lain-lain. Mereka tidak tahu ayat ini, bahwa jilbab adalah cara Islam, cara Allah kepada kaum muslimin, bagaimana dia bisa berharga dan bernilai tinggi.
Analogi yang sering diskusikan dan menjadi anekdot yang mungkin sering kita dengar adalah ketika kita memiliki permen dua misalnya. Yang satu tidak tertutup, diumbar kemana-mana, semut bisa datang, lalat bisa datang. Mungkin kita akan jijik untuk mengambilnya. Tapi ketika ada permen yang terbungkus rapi, tidak ada semut, tidak ada lalat yang menghinggapinya, maka tentu saja orang-orang yang memiliki akal pasti memilih permen yang tertutup tadi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sekali lagi. Hijab, jilbab bukan untuk mengekang, bukan untuk memundurkan kaum wanita, tapi dengan jilbab justru Allah mengangkat kemuliaan wanita-wanita muslimah kita. Maka berkaitan dengan ini semua, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur karena memiliki istri-istri yang solehah, yang menutup jilbab-jilbabnya, menutup auratnya, memiliki anak-anak yang solehah, yang selalu menutup aurat-aurat mereka, menjaga kehormatan mereka, sehingga dia layak mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, ya saya sudah tahu keutamaan dan kabar gembira tentang memiliki anak perempuan. Saya tahu bagaimana Islam mengangkat derajat kaum muslimah. Tapi bagaimana sih mendidiknya? Karena ternyata nggak mudah. Mungkin pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan Bapak dan Ibu. Kami apalagi saya mungkin 3 anak. Kawan saya ada yang perempuannya 5 misalnya. Tentu saja tidak mudah. Permasalahan-permasalahan berkaitan dengan anak-anak, terutama perempuan, sering kita jumpai. Tapi setidaknya mudah-mudahan kita bisa sharing bersama-sama bagaimana dan kenapa kita harus mendidik anak-anak kita. Anak laki-laki tentu saja iya, tapi karena kita konteksnya diskusi kita berkaitan dengan anak perempuan, mungkin nanti kita ada beberapa hal yang kita akan fokuskan kepada anak-anak perempuan kita. Tadi ketika ada pertanyaan, kenapa kita harus mendidik anak? Ternyata karena mendidik anak itu bukan tanggung jawab sekolah. Mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah nyekolahin ke sekolah mahal, ke The Green Camp, ke sekolah yang lain yang sudah bagus, saya nggak usah lagi. Ternyata tidak ada ayat yang mengatakan seperti ini. Justru kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, nas-nas dari hadis, perkataan para ulama, dan salafus soleh, ternyata pendidikan anak adalah tanggung jawab kita orang tuanya. Pendidikan anak sekali lagi adalah tanggung jawab kita. Karena kita sebagai ayah, istri kita sebagai ibu, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan untuk menghindari anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka, tentu saja dengan ilmu. Dan ilmu ini harus dipelajari. Bukan hanya di sekolah-sekolah tentu saja, karena di sekolah waktunya sangat terbatas, tapi juga di rumah. Dan akan sangat-sangat sedih ketika di sekolah sudah diluruskan, sekolah sudah diperbaiki, ternyata di rumah dikusutkan. Seperti benang kusut. Di sekolah sudah dirunut lagi sehingga lurus, di rumah dikusutkan lagi. Di sekolah sudah diajarkan tentang ibadah yang baik, di rumah ternyata diabaikan, bahkan tidak diajari lagi. Di sekolah sudah diajari bagaimana syariat-syariat ditegakkan, di rumah diabaikan. Padahal sekali lagi dari surat At-Tahrim ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kita para orang tua, kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban agar bagaimana anak-anak kita dan keluarga kita tentu saja supaya mereka dijauhkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kita adalah pemimpin, ayah adalah pemimpin, ibu juga pemimpin buat anak-anaknya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam, seorang ayah adalah imam, seorang ibu adalah imam buat anak-anak perempuannya, maka juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia terhadap keluarganya, karena ini berkaitan dengan kepemimpinan yang telah Allah titipkan kepada kita.
Demikian juga para salafus saleh. Mereka selalu memberikan konsentrasi penuh terkait pendidikan anaknya. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa beliau selalu menyampaikan bahwa kepada saudara-saudaranya kaum muslimin agar mendidik anak-anaknya, karena mendidik anak adalah tanggung jawab kita, karena mendidik anak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita paham di sini bahwa pendidikan anak bukan tanggung jawab sekolah, tapi kita orang tua yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Alhamdulillah, ayah dan bunda bersyukur ada The Green Camp yang bisa menjadi partner yang baik untuk pendidikan anak-anak kita. Maka mudah-mudahan kolaborasi, koordinasi, terus diskusi, kerjasama antara sekolah dan rumah bisa sejalan. Sehingga apa yang kita harapkan terhadap anak-anak kita bisa satu arah, karena antara sekolah dan rumah juga satu visi dan misi terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Yang berikutnya, alasan kenapa kita harus mendidik anak. Anak adalah investasi akhirat. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang investasi, pasti kita akan sangat-sangat bersemangat. Bahkan dari hasil investasi, mungkin Bapak dan Ibu saat ini punya harta yang 7 turunan pun tidak akan habis. Mungkin punya emas yang bentuknya sebesar gunung. Mungkin punya kekayaan yang tidak bisa terhitung karena saking banyaknya. Tapi sadarkah Bapak dan Ibu bahwa dalam waktu yang tidak lama, bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 menit setelah ini, semua yang kita miliki ditinggalkan, dan harta kita saat itu hanya 2 lembar kain kafan berwarna putih. Harta yang menjulang yang kita banggakan, emas yang sebesar gunung, pada saat ini tidak akan berguna lagi karena ternyata harta kita adalah 2 lembar kain putih, kain kafan. Mungkin ayah dan bunda saat ini punya kendaraan termewah yang mungkin cuma ada 1 di kota Tanjung Pinang, bahkan bisa jadi 1 di Indonesia. Saking mahalnya, saking bagusnya kendaraan itu. Tapi sadarkah? Mungkin 1 pekan yang akan datang, mungkin 1 jam yang akan datang, bahkan bisa jadi setelah saya berbicara ini, kendaraannya berubah menjadi keranda ini. Yang dulunya ber-AC, yang dulunya mahal, ini ternyata milik semua orang. Yang kaya, yang miskin, yang tidak punya, yang gelandangan. Ketika mereka ajal, maka kendaraannya pun sama dengan yang orang kaya. Dan mungkin ayah dan bunda saat ini tinggal di rumah mewah, besar, megah, tak ternilai. Sadarkah beberapa waktu yang akan datang, tempat tinggal kita yang abadi adalah tanah berukuran 1 kali 2 saja. Harta yang kita banggakan, uang yang banyak, mobil bagus, rumah mewah, ternyata semua berpindah ketika masanya hanya tinggal pusara yang ada di atas kuburan kita. Maka bayangkan setelah ini, orang-orang yang dulunya mengasihi kita, yang menyayangi kita, di momen-momen seperti ini tidak akan mampu dan tidak akan mungkin mau tinggal bersama kita di lubang yang sempit. Maka pada saat itu yang kita butuhkan hanyalah 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak kita yang salih dan salihah yang mendoakan kita. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita dengan harta mungkin yang terbaik yang kita lakukan, dengan tenaga yang sekuat yang kita gunakan, maka mudah-mudahan ini menjadi investasi yang besar karena mereka akan mendoakan kita. Jadi mendidik anak sebuah investasi yang sangat besar. Karena kita bisa jadi akan melihat seperti ini. Ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita yang saleh dan soleh akan menghibah kepada Allah, berdoa kepada Allah.
agar ibunya, bapaknya diampuni dosanya, dilapangkan kuburannya, dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kemuliaan? Atau akankah kita malah menyaksikan anak-anak kita justru rebutan warisan, saling sikat, saling sikut, berantem, ingin berebut mobil yang mewah tadi, ingin mengambil gunung emas yang tadi, sementara saudaranya tidak rela dan lain, sehingga berebut-berebut. Tentu saja kalau kondisinya seperti ini, maka kita melahirkan atau menyiapkan generasi-generasi yang tidak bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir di sepertiga malam dengan doanya yang khusyuk agar ibunya, ayahnya yang sudah meninggal mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan di dalam di dalam kubur, dijauhkan dari siksanya yang berat. Ataukah justru anak-anak kita akan bersenang-senang, merasa bahagia karena ibunya sudah tidak ada, hartanya digunakan untuk berpoya-poya dan yang lain-lainnya. Manusia-manusia yang bernalar, kita-kita yang diberikan pemikiran yang mendalam, tentu saja akan berpikir, kita memohon berharap agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan memiliki anak yang soleh dan soleha bukan perkara mudah. Kita harus semangat terus untuk mendidik, menyiapkan, mencari sekolah, dan membiayai pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga, anak-anak kita yang sekarang sedang belajar di green camp, di sekolah lain, yang sedang berusaha menghafal Al-Quran, mudah-mudahan kelak mereka memberikan syafaat untuk orang tuanya. Bapak dan Ibu, bahwasanya saat ini kita berada di fase yang ini. Kita sudah melewati alam ruh di kandungan ibu kita. Kemudian kita melewati alam kandungan. Kemudian saat ini kita adalah lahir di alam dunia. Tapi kalau kita lihat perjalanan kita, sangat teramat panjang dan lama. Kita akan melewati alam kubur, kehancuran alam semesta, kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, dan yang lain-lain. Dan bahkan yang mengerikan dari semua itu, satu hari yang ada di sana, itu lamanya bisa lebih berlipat-lipat. Bisa sampai 1000 tahun lamanya. Jadi satu hari di akhirat itu hanya bisa jadi adalah 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita bandingkan, dunia ini fana, dunia ini sementara, sementara yang lain itu akan kita lalui dengan waktu yang sangat panjang dan masih beberapa tahap. Dan masa-masa yang sangat mengerikan di antara masa-masa yang akan kita hadapi, yang kita temui adalah padang mahsyar. Coba dibayangkan, manusia pertama Adam sampai manusia yang terakhir akan berkumpul di tempat yang sama. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai sandal. Kondisi ini sangat-sangat mengerikan. Sehingga tidak peduli lagi yang namanya tidak memakai baju atau tidak memakai alas kaki. Karena kondisinya sangat-sangat mengerikan. Bahkan pada masa-masa seperti ini, perempuan-perempuan yang mengandung pun melahirkan. Karena saking takutnya kondisi yang ada saat ini. Matahari yang kita rasakan saat ini jauh terasa panas, apalagi belakangan-belakang ini. Ruangan kita ber-AC, ruangan kita harus pakai udara tambahan, dan yang lain-lainnya. Dan kelak di padang mahsyar, matahari hanya 1 mil. Ada yang mengatakan 1 celak mata, ada yang menjelaskan dalam bentuk 1 mil. Kalaupun 1 mil, alangkah panasnya kondisi saat ini. Sekarang yang jarak jauh saja kita merasakan panas. Apalagi kelak kalau jaraknya begitu dekat. Maka tidak heran pada saat ini keringat manusia saat ini bercucuran. Ada yang 1 mata kakinya sepaha, bahkan ada yang sampai berenang karena keringat yang mengguyur tubuhnya. Dan pada kondisi-kondisi seperti ini, orang-orang sudah putus asa. Mereka datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka tidak mendapatkan syafaat.
Datang kepada nabi yang lain, tidak mendapatkan syafaat. Datang kepada Rasulullah, mendapatkan syafaat. Apalagi nanti kelak, ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, anak yang soleh yang menghafal Al-Quran, mereka akan memberikan syafaat buat kita di padang mahsyar. Semoga Allah mengabulkan dan memudahkan anak-anak kita. Tolong anak-anak kita yang sedang belajar Al-Quran, kita doakan diberi kemudahan. Tolong anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, agar diberikan ketekunan dan kesabaran. Karena memang tidak mudah untuk belajar menghafal Al-Quran, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, ada sedikit lagi yang ingin disampaikan. Apa yang harus diajarkan? Kalau tadi kenapa alasannya, kenapa iniannya, apa yang harus kita sekarang kita lanjutkan dengan apa yang harus kita ajarkan kepada anak perempuan. Yang pertama dan urgent adalah tentang tauhid. Ini adalah hal pertama yang tidak boleh kita abaikan. Karena ini adalah yang menjadi tolak ukur, menjadi barometer seseorang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Sehebat apapun amal-amalnya. Tapi kalau dia memiliki tauhid yang pincang, tauhid yang tidak sempurna, tauhid yang tidak benar, maka itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Uzubillah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita tujuan manusia diciptakan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ajarkan kepada anak-anak bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Kalaupun kita melakukan amalan-amalan dunia, tapi tujuan akhirnya adalah akhirat, ibadah agar mendapat kebaikan di dunia dan tentu saja nanti di akhirat. Ajarkan kepada anak-anak 3 landasan utama. Karena ini akan yang akan ditanyakan di alam kubur. Mengenai tentang siapa Robnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. 3 perkara penting yang harus dipahami, dikuasai oleh anak-anak kita. Sehingga mudah-mudahan mereka bisa mempertanggungjawabkan akidahnya. Bahkan sampai nanti ketika mereka berada di alam kubur. Begitu juga dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Intinya berkaitan dengan tauhid adalah perkara utama penting yang harus kita ajarkan. Nabi Yakub alaihissalam adalah contoh yang terbaik ketika anak-anaknya, nasihat dan warisan kepada anak-anaknya adalah tentang tauhid. Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelum kita juga tentu saja mereka mempersiapkan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang bertauhid. Kita bisa sampaikan kisah-kisah inspiratif bagaimana Asia, istri dedengkot kafir, istri dari seorang yang penguasa saat itu. Tapi Allah yang Maha Baik menjaga sehingga Asia mendapatkan rumah di surga yang penuh kemuliaan. Kemudian juga bagaimana Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam yang gugur mempertahankan keimanannya. Ada banyak kisah-kisah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, menjadi motivasi bagi mereka agar mereka tetap istiqomah dalam tauhid yang benar. Kita sering mendapatkan kondisi-kondisi tidak ideal. Anak-anak kita rentan dengan permasalahan-permasalahan akidah ini. Mereka terpedaya dengan hal-hal yang merusak keimanan. Berkaitan dengan ramalan-ramalan misalnya. Berkaitan dengan perkara-perkara akidah yang mestinya mereka terjauh. Namun tidak sedikit yang tergerincir. Karena sekali lagi akidah mereka tidak kuat kita ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepada mereka juga tentang fikih. Khusus terutama berkaitan dengan kewanitaan. Bagaimana dia bersuci dari haid dan nifas. Bagaimana dia wudhu dan sholat. Muamalah sebagai seorang wanita. Juga berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Karena sering kita jumpai wanita-wanita muslimah kita kesulitan ketika ada wanita yang meninggal. Mereka akhirnya saling dorong-mendorong. Bisa jadi kenapa? Karena anak-anak kita tidak dididik bagaimana fikih-fikih yang bermanfaat, fikih yang dibutuhkan baik ketika mereka bermuamalah dengan orang lain atau beribadah kepada Allah. Maka pelajaran yang baik adalah bagaimana dari Asma bintu Zaid, seorang wanita Ansor yang tidak segan belajar dan bertanya kepada Rasulullah SAW, bahkan perkara-perkara kewanitaan terkait haid, bagaimana membersihkannya, bagaimana ciri-cirinya. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ilmu tentang haid, tentang nifas bukan perkara tabu,
yang menjadi perbincangan-perbincangan dan olok-olok. Tapi didiklah anak-anak kita sampai mereka benar-benar bisa dan mampu menjadi wanita muslimah, terutama berkaitan dengan fikih kewanitaannya. Ajarkan kepada mereka adab dan akhlak. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita juga pelajari dari para salafus soleh. Mereka belajar akhlak sebelum belajar ilmu. Karena adab sebelum ilmu itu sendiri. Kita tengok ibunda dari Imam Malik. Yang mereka sangat peduli dengan pendidikan adab buat anaknya, yaitu Imam Malik. Mereka belajar kepada ahli-ahli adab. Mereka belajar kepada orang-orang soleh. Sehingga di waktu muda dia memiliki ilmu yang bermanfaat karena diawali dengan adab yang baik. Tentu saja adab seorang muslimah, bagaimana dia kepada Allah, kepada Rabbnya. Bagaimana dia kepada Rasulnya, kepada agamanya, kepada orang tuanya, kepada dirinya, kepada orang lain, dan juga kepada lingkungannya. Mohon maaf, ini disampaikan sebentar, padahal ini bisa digali lebih dalam lagi. Cuma karena keterbatasan waktu, mungkin kita sampaikan sepintas saja. Yang berikutnya, ajarkan kepada anak-anak kita perkara-perkara rumah tangga. Karena penting bagi mereka untuk belajar memasak. Setidaknya kalaupun tidak untuk usaha, membantu atau menopang ekonomi suaminya. Tapi setidaknya kalau dia mampu memasak dengan enak, keluarganya bahagia, keluarganya nyaman karena istrinya bisa memasak. Begitu juga keterampilan menjahit. Walaupun sekali lagi tidak untuk usaha, syukur-syukur bisa menambah income untuk keluarganya. Tapi pun kalaupun tidak, setidaknya ketika celana suaminya bolong, mungkin dia bisa memperbaikinya, bisa menjahitnya. Syukur-syukur bahkan dia bisa membuat baju untuk anaknya, baju untuk istrinya. Begitu juga tentang kecantikan. Kecantikan dalam makna yang sesungguhnya. Agar para anak-anak wanita kita tetap indah dilihat oleh suami-suaminya. Karena mereka cantik lahir dan batin. Cantik bukan karena pulasan, bukan karena lipstick, bukan karena make up. Tapi kecantikan yang natural. Bagaimana supaya dia tidak beraroma yang tidak sedap. Bagaimana supaya rambutnya tidak ketombean. Bagaimana agar wanita muslimah kita, anak-anak kita menjadi nyaman dan menjadi pemandangan yang menyenangkan buat suami-suaminya. Dan tentu saja keterampilan-keterampilan tentang kerumah tanggaan ini. Dan alhamdulillah beruntungnya ayah dan bunda menitipkan atau bekerja sama dengan The Green Camp ini. Di mana pembelajaran life skill kewanitaan berkaitan dengan wanita muslimah ini dieksplor habis-habisan. Karena kita tahu dia manapun mereka, walaupun mereka menjadi seorang hebat dalam profesinya, sebagai dokter, sebagai apa, tapi sekali lagi istananya adalah rumahnya. Disitulah dia berkarya yang sesungguhnya. Di luar bisa jadi adalah untuk dakwah, untuk manfaat buat orang lain, untuk menopang ekonomi suami dan yang lain-lainnya. Tapi sesungguhnya istana terbaik untuk perempuan adalah rumahnya sendiri. Tentu saja seorang ratu, dia harus tahu bagaimana merawat rumahnya. Salah satunya dengan 4 hal tadi. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan di The Green Camp ini khususnya. Berikan pendidikan yang layak setinggi-tingginya, semampu-mampunya. Karena kita masih butuh seorang dokter. Saya mohon izin menyampaikan, kenapa saya memotivasi anak saya yang memang berkeinginan untuk memasuki kedokteran ini. Karena saya merasa masih perlu dokter wanita, terutama berkaitan dengan kandungan dan yang lain-lainnya. Sangat menyedihkan kita saksikan saat ini. Dokter-dokter objin, dokter kandungan, kebanyakan laki-laki. Padahal mereka adalah memasuki daerah-daerah privasi, aurat yang paling aurat dari seorang wanita. Setidaknya kalau ada dokter muslimah yang dia berdakwah dengan di jalan ini, dia tetap bisa mendakwahkan kebaikan-kebaikan sebagai seorang muslimah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan dokter-dokter muslimah yang justru menenangkan karena selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama, agar dia sabar ketika sakit karena sakit itu adalah penghapus dosa misalnya. Cuma saat ini kita belum menemukan dokter yang menyatakan seperti ini. Dokter ketika datang ujung-ujungnya obat, bayar mahal, sesar, operasi dan yang lain-lain. Tapi mudah-mudahan nanti lahir generasi muslimah kita, dokter yang bukan hanya mengobati secara ilmiah, tapi juga mengobati batinnya, ruhiyahnya, agamanya dengan selalu mengatakan, "Bu, sabar.
Allah yang menyembuhkan. Bu, sabar. Karena dalam sakit ini ada kebaikan. Bu, sabar. Ada yang lebih sakit dari ibu dan yang lain-lainnya. Sekali lagi, dokter bukan hanya mengobati fisik, bukan mengobati badan, tapi juga memberikan dakwah. Kita juga butuh ahli gizi yang bukan cuma enak, tapi halal, baik. Kemudian memberikan manfaat buat orang-orang lain. Kita juga butuh desainer muslimah yang membuat baju-baju syar'i, baju yang elegan tapi tetap menutup aurat, baju yang tidak murahan tapi juga berkelas karena terutama lebih lebih hebat lagi karena selalu dibalut dengan nilai-nilai syar'i. Kita butuh guru. Saya sebagai konsultan masih sangat perlu guru-guru. Kesulitan mendapatkan guru-guru yang baik, guru-guru yang hebat. Maka sekali lagi didik anak-anak kita untuk menjadi profesi-profesi ini. Kita didik anak-anak kita psikolog. Kita sekarang temui anak-anak yang sedang banyak bermasalah. Sementara yang datang masuknya ke sekolah-sekolah yang tidak bernuansa Islam. Kalaupun sekolah Islam tidak sesuai dengan syariat, sehingga banyak anak-anak muslimin yang mengalami kondisi tidak ideal, diberikan kondisi misalnya autis dan yang lain-lain, harus datang ke tempat-tempat yang terapis-terapisnya di luar nilai-nilai keislaman. Kita juga butuh koki muslimah yang bisa bukan cuma uh, di rumah, tapi juga bisa menjadi bermanfaat untuk pendapatan ekonomi atau penambahan ekonomi buat keluarganya. Jadi sekali lagi didik anak setinggi-tingginya. Tentu saja dengan nilai-nilai syariat karena kita anak-anak kita wanita, anak-anak kita muslimah ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Yang keenam, menurut saya yang tidak kalah pentingnya, ajari anak-anak kita menutup aurat dengan baik. Masya Allah, sekali lagi saya bersyukur dan bangga dengan ayah bunda ketika memilih memasukkan anak-anak kepada sekolah-sekolah Islam Sunnah seperti di Green Camp dan yang lain-lainnya. Anak-anak di sini sudah diajarkan bahkan dituntut untuk menutup pakaiannya secara syar'i, berpakaian secara syar'i. Tapi bayangkan ayah dan bunda, anak-anak kami karena di sini tidak ada sekolah seperti The Green Camp dan sekolah sunnah yang baik menurut kami, maka kami harus memasukkan ke sekolah negeri. Mereka harus berjuang untuk memakai pakaian syar'i, diledekin gurunya dianggap memakai taplak, diledekin sebagai tidak model, diledekin tentang pakaiannya tidak update dan yang lain-lain. Tapi karena kami selalu berusaha untuk menguatkan mereka untuk memakai pakaian syar'i, apapun tantangannya, alhamdulillah sampai saat ini mereka masih tetap istiqomah walaupun di sekolah-sekolah yang tidak sehebat The Green Game atau sekolah-sekolah sunnah lainnya. Jadi sekali lagi, Allah telah memberikan kemudahan yang banyak kepada anak-anak kita. Tolong di rumah juga dilanjutkan agar anak-anak kita bisa sejalan. Sungguh disayangkan di sekolah sudah diajarkan memakai pakaian syar'i. Di rumah ternyata orang tua tidak mendukung. Di rumah justru yang ada anak-anak kita malah diberikan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syar'i. Yang berikutnya, mengajarkan adab pergaulan yang baik. Sekali lagi Masya Allah, bersyukur kepada Allah kita ada The Green Camp dan sekolah-sekolah sunnah yang lainnya yang mengajarkan, yang telah menyiapkan anak-anak. Di antaranya kita sudah memisahkan Santi Putri dan Santi Putra untuk jenjang-jenjang SMP dan SMA nanti insya Allah. Bayangkan anak-anak kami sekali lagi, mereka harus sekolah di sekolah konvensional, mereka harus menjaga diri karena di kanan kirinya ada laki-laki. Bahkan ketika mereka berusaha untuk tidak bersalaman dengan guru laki-lakinya, anak-anak kami tidak bersalaman dengan laki-laki lainnya, maka dihujat, dimaki dan yang lain-lainnya. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah sekali lagi, karena penguatan-penguatan di rumah tentang bagaimana pergaulan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan dikuatkan sampai saat ini mereka masih tetap istiqomah untuk menjalaninya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa sejalan dengan sekolah yang sudah bagus ini. Di sekolah sudah diajarkan adab-adab bergaul. Kita masih membiarkan anak-anak kita bergaul di mal-mal dengan laki-laki, berjanjian di mal dengan laki-laki dan yang lain-lainnya. Bahkan saya sangat sedih ketika orang tua menyaksikan orang tua waktu maghrib, tapi anak-anaknya tidak hadir, dia tidak peduli. Padahal saya sebagai orang tua, yang saya lakukan dengan anak-anak sekarang terpisah.
dari kami saat ini, yang kami lakukan adalah setiap maghrib pasti harus telepon dan memastikan bahwa anak-anak sudah berada di kosannya. Kami tidak rela dan tidak memberikan maaf ketika anak-anak perempuan kami itu selepas maghrib berada di luar tanpa pendampingan kami, tanpa izin dari kami, tanpa izin dari ibu kosnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa selaras dengan apa yang sudah dilakukan di The Green Camp, di mana anak-anak kita sudah dibiasakan dengan bergaul secara Islami. Maka tolong pantau terus, tolong dampingi terus ketika mereka di luar sekolah, baik di rumah, ketika pulang, dan yang lain-lainnya. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Sebenarnya masih ada lagi bahan yang ingin disampaikan, tapi mohon maaf sekali lagi karena waktu saya sudah melewati beberapa menit yang sudah ditentukan, tapi mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semua. Karena sekali lagi banyak hal yang perlu mungkin kita diskusikan lebih lanjut tentang pendidikan anak perempuan ini, yaitu terkait keteladanan, kemudian bagaimana mengajari anak perempuan kita dengan kelembutan, karena laki-laki dan perempuan berbeda. Ini sepintas tapi mungkin perlu penting sekali. Berkaitan dengan keteladanan Bapak dan Ibu. Kita ingin anak soleh, tapi kita sendiri tidak soleh. Maka yang harus kita kuatkan adalah ketika kita ingin mempersoleh diri, maka ingin memiliki anak soleh, persoleh diri terlebih dahulu. Ini yang dilakukan para salafus soleh Bapak dan Ibu. Ketika ingin anak soleh, maka dia berusaha soleh dulu. Bahkan di antara para salafus soleh ada yang memperbaiki sholatnya, agar anak-anaknya juga baik sholatnya. Memperbaiki ibadahnya, agar anak-anaknya juga baik dalam ibadahnya. Karena sekali lagi anak-anak kita peniru. Kalau kitanya menyuruh anak baik tapi kita tidak baik, maka kita mungkin terkena dengan ayat surat As-Saff ayat 23 ini. Kemudian eh, dengan kelembutan yang kedua. Bagaimana kenapa harus dengan kelembutan? Ini penting bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Bapak dan Ibu yang mungkin punya anak laki-laki dan perempuan itu tidak bisa menyamakan cara pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah anak kami perempuan tiga-tiganya. Jadi sekali lagi memang yang harus dilakukan adalah kelembutan karena perempuan itu terbuat dari tulang rusuk. Kalau dia dibiarkan bengkok, maka terus akan bengkok. Kalau diluruskannya terlalu keras, maka akan patah. Dalam hal ini mungkin kita perlu diskusi dengan keluarga kita. Saya ada beberapa saran buatan ayah dan ibu. Kalau saya sebagai orang yang mungkin punya karakter yang agak keras, kemudian anak saya juga ada yang karakternya keras. Biasanya untuk metode yang saya lakukan adalah saya meminta istri saya untuk mendampingi atau membimbing mereka. Karena kalau saya ketemu dia, biasanya cenderung berantem atau cenderung bersih tegang. Jadi sekali lagi dengan kelembutan. Dengan reward dan punishment juga harus kita lakukan. Kuatkan terus. Ya, kalau kamu keluar malam berarti konsekuensinya adalah seperti ini. Ya, kalau kamu habis pulang kuliah tapi tidak langsung pulang tanpa udzur yang syar'i, berarti nanti Abi punya konsekuensi bla 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 dan yang lain-lain. Tapi kalau kamu istiqomah, gini gini gini, misalnya mohon maaf mungkin ke materi, Abi akan tambah uang jajannya dan yang lain-lain misalnya. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan buat dia. Dan ini juga ada bahasan lebih panjangnya lagi, tapi mohon maaf. Yang terpenting berikutnya adalah untuk anak perempuan itu lakukannya diskusi terutama untuk anak-anak yang menjelang SMP, SMA ini. Karena bentuk instruksi, suruhan, dan yang lain-lain sudah tidak mempan lagi. Tapi diajak diskusi empat mata, ngobrol-ngobrol terutama tadi, kalau saya karakternya adalah sama dengan karakter anak saya yang kedua misalnya, maka yang masuk ke yang kedua adalah istri saya. Kalau istri saya sama karakternya sama dengan anak yang pertama dan secara psikologi, kalau dua orang yang karakternya sama itu seperti bercermin, sehingga kadang-kadang yang ada bawaannya berantem dan bersih tegang. Makanya solusinya sekali lagi tadi, kalau saya misalnya istri sama karakternya dengan anak yang pertama, maka yang masuk adalah saya. Kalau saya sama karakternya dengan anak yang kedua, maka yang masuk adalah istri. Misalnya dengan cara seperti itu. Lakukan pendekatan-pendekatan ini, insya Allah kita memiliki generasi yang saleh dan soleha. Mohon maaf kepada pemandu acara, kepada ayah dan bunda. Ini sekali lagi keluar dari waktu yang telah ditentukan, tapi setidaknya saya berharap kepada Allah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Barakallahu fiik, mohon maaf kalau ada hilaf salah. Kemudian saya mohon ampun kepada Allah atas segala hilaf dan salah ini. Kepada ayah dan bunda, saya tentu saja menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.
Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Silakan kepada pemandu acara untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Ya baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik, Pak Wasid. Alhamdulillah, ayah dan bunda hari ini lengkap ya, insya Allah dari awal pemaparan yang disampaikan oleh Pak Wasid langsung dari kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, ya kota yang kalau dari referensi yang saya baca memiliki banyak julukan ya, beberapa julukan. Julukan pertama yang dimiliki adalah kota belimbing. Benar ya Pak Wasid ya? Betul, Benar ya. betul, Masya Allah. Baik, jadi kota domisili, kota Depok ya, kota domisili Pak Wasid saat ini. Baik, dari pemaparan awal tadi diawali dengan beberapa kabar gembira bagi eh, wanita muslimah ya. Kemudian juga betapa mirisnya atau betapa eh, harus pedulinya kita gitu ya dengan beberapa serangan dari beberapa penjuru ya bagi para wanita. Kemudian juga kedudukan wanita dalam Islam, di mana Islam sangat memuliakan wanita, tentunya dengan aturan-aturan yang diberikan oleh syariat itu bukan bermaksud untuk mengekang atau membatasi wanita muslimah dalam berperan gitu ya di kehidupannya. Kemudian juga kita sudah dapatkan tadi kenapa kita harus mendidik anak, kemudian apa yang harus kita ajarkan kepada remaja putri kita. Ya, kemudian juga di bagian akhir tadi Pak Wasid juga menyampaikan beberapa tips gitu ya untuk bagaimana dalam kita mendampingi proses pertumbuhan anak-anak kita di fase remaja mereka. Seperti itu. Baik, masih ada waktu ya, insya Allah Pak Wasid, Ya, untuk silakan. tanya jawab ya. Kami persilahkan kepada ayah bunda yang mungkin ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan kali ini. Dari ayah mungkin ada yang di-sharingkan. Dari bunda, mungkin di fase-fase sekarang ini tarik nafas terus ya bun ya. Ya ayah ada bunda ya menghadapi mereka gitu kan yang tadinya masih comel-comel ya di SD-nya gitu kan, istilahnya masih nurut gitu ya. Kalau sekarang seperti ini yang kita hadapi ketika mereka justru menginjak menginjak di level SMP gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan. Atau sambil ayah bunda mempersiapkan pertanyaan, mungkin Pak Wasid boleh ya dari Ya, saya ya. siap. Jadi gini Pak Wasid, anak-anak ini kan katanya di fase mereka seperti ini kan rasa ingin tahunya tinggi gitu Ya. ya, pengen diakui gitu kan ya, eh, apalagi dalam apa namanya circle pertemanan gitu kan. Mm-mm. Jadi ada kekhawatiran mungkin mereka juga khawatir gitu ketika apa tidak mengikuti perkembangan zaman, mereka akan dikucilkan atau nggak diajak berteman gitu kan. Sehingga kadang-kadang mereka mulai merengek-rengek nih ke Mm-mm. orang tua gitu ya, Mm-mm. ke ayah atau ke bunda gitu kan, untuk dapat diizinkan apa ya, diizinkan ya keluar lah mungkin ya, keluar jalan bareng mungkin ya dengan teman-teman gitu kan. Nah, seperti apa sebenarnya batas kita gitu ya sebagai orang tua gitu kan, bahwa mereka juga sebenarnya ada ruang untuk bebas gitu ya, tapi batasannya itu seperti apa gitu Pak? Ya, Seperti itu, ya. Pak. Masya Allah, Barakallahu fiik.
eh, kedua putri kami kan juga sudah melewati masa ini ya. Karena sekarang sudah kuliah, jadi artinya mereka sudah sekarang menemukan jati diri. Tapi di masa-masa SMP dan SMA juga pada posisi yang seperti ini, mencari jati diri dan mencari pengakuan dari orang-orang dari sekitar. Alhamdulillahnya kami bersyukur kepada Allah. eh, yang mereka cari, yang mereka tuju adalah hal-hal positif. Mungkin saya sebutkan contohnya. Yang mereka cari dari eksistensi sebagai seorang anak, seorang perempuan, seorang remaja adalah prestasi dan capaian-capaian potensi. Itu yang saya bersyukur kepada Allah yang saya dapatkan dari anak-anak kami. Untuk menuju ke sana, memang yang kita lakukan adalah pertama adalah pembatasan dari sisi pertemanan. Artinya gini, kami memang tidak melarang mereka berteman. Tapi kami ketika dia punya teman, yang kami lakukan adalah harus tahu siapa dulu dia. Dan alhamdulillahnya mereka juga tahu alasan itu kenapa kami sebagai orang tua harus tahu karena supaya dia berada di lingkungan yang baik. Artinya kami tidak pernah melarang mereka berteman, tapi kami juga terus melakukan pengamatan apakah ini teman yang baik atau hanya sekedar teman yang ketemu untuk say hello dan yang lain-lain. Misalnya itu yang lo. Yang kedua, yang kita lakukan lagi adalah juga dia dicemplungkan ya, kalau bahasa Sundanya mungkin dicemplungkan atau dimasukkan atau dia mungkin lebihnya dimasukkan kepada kegiatan-kegiatan remaja yang bermanfaat. Contohnya rohis misalnya. Sebagai kedua anak kami yang terdahulu itu kan memang masuk di sekolah negeri. Dan kami sadar betul bahwa ketika dia masuk di sekolah negeri, maka capaian akademik diniahnya atau potensi akademiknya tidak akan berkembang. Bayangkan Bapak dan Ibu, pelajaran agama cuma 2 jam, beda sama The Green Camp dan sekolah sunnah yang lain pastinya. Pelajaran agama tiap hari ada, bahkan bobotnya ada yang sampai 60 agamanya, umumnya 40% misalnya dan yang lain-lain. Yang kami rasakan ketika anak kami, mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang anaknya di sekolah konvensional atau sekolah negeri, itu pelajaran agama cuma 2. Kalau dia mengandalkan agama, sementara kondisinya seperti itu, maka tidak akan tercapai dari segi dunia. Maka yang kami lakukan adalah memasukkan anak kami ke dalam, mengizinkan anak kami untuk boleh berorganisasi, boleh mengikuti komunitas, tapi komunitas-komunitas yang sudah jelas. Misalnya tadi Rohis. Karena kami tahu, sejelek-jeleknya kondisi Rohis, insya Allah jauh lebih baik daripada komunitas-komunitas yang lain di sekolah itu. Yang kedua, memang kami carikan teman-teman kakak-kakak kelas yang memiliki kemampuan capaian akademik yang bagus. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, itu sangat-sangat menular kepada anak-anak kami. Mungkin saya perlu sampaikan sedikit buat Bapak dan Ibu. Hal yang pertama mereka dapatkan dari kakak-kakak kelas yang hebat, yang tadi komunitas-komunitas yang hebat itu adalah mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik. Makanya mungkin sekali lagi mohon maaf tanpa untuk takabur bahwa anak-anak kami itu sangat kompetisi dalam olimpiade. Ada salah satu anak kami yang alhamdulillah di ketika jenjang SMP dan SMA itu sampai meraih 40 medali. Itu kenapa? Karena dia berada di lingkungan yang baik gitu. Jadi artinya secara kebutuhan dia untuk eksistensi, untuk diakui, untuk mencoba yang lain-lain, dia tetap terpenuhi, tapi di jalur yang benar. Misalnya dia selalu ikut Olimpiade Bahasa Inggris. Olimpiade ini kenapa? Karena kakak-kakak rohisnya, kakak-kakak angkatan sebelum dia, itu adalah orang-orang yang berprestasi. Jadi saran saya, kalau misalkan Bapak dan Ibu juga merasa anak-anak kita perlu ada ruang. Secara umum saya sangat mendukung, tapi cari ruang-ruang yang tepat buat mereka. Contoh misalnya, gimana kalau dia masuk ke remaja masjid di masjid di sekitarnya misalnya. Atau misalnya ada kajian-kajian, dia dilibatkan sebagai panitia. Atau misalnya dia ikut apa yang bagus misalnya kajian buku gitu ya. Tapi kita harus tahu kajian bukunya siapa yang mengadakan. Kemudian ada di sini namanya sekolah relawan misalnya. Sekolah relawan itu saya tahu karena teman-teman saya ini, anak-anak saya sesekali diikutkan ke sana. Jadi tetap dunia remajanya mereka tetap dapat, eksistensinya mereka diraih, kemudian juga rasa ingin tahunya terpenuhi karena tapi
mengarah kepada hal-hal yang positif. Begitu, Pak Ain. Mungkin menurut saya sekali lagi, saya termasuk yang tidak setuju juga mengekang anak-anak kita, karena anak semakin dikekang, mereka akan mencari yang lebih. Dan bahkan sangat mengerikan. Biasanya mereka keluar kontrol malah. Keluar dari rambu-rambu yang sebenarnya. Tapi ketika mereka diberikan ruang yang benar, arahannya udah jelas, kita tahu kondisinya, baik buruknya, maka mudah-mudahan itu jauh lebih baik. Anak-anak kita terpuaskan masa remajanya, tapi di jalan yang benar atau di jalan yang memiliki prestasi. Seperti itu mungkin Mbak Eni. Barakallahu fiik. Secara kalau kalau wasit. Baik, gimana? Saya Bunda, ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Oh ya, Bunda. Bisa. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wasid. Siang, Salam Bunda. kenal. Eh, Allah, saya dapat yang luar biasa hari ini dari Pak Wasid ya. Dan juga mungkin pengalaman ya Pak Wasid sebagai orang tua dengan 3 putri ya. Kebetulan saya cuma 1 putri Pak, tetapi luar biasa. Mungkin tingkah lakunya mungkin bisa dibilang sama dengan 3 putri Bapak ya. Jadi yang permasalahan yang pertama yang mungkin saya bisa sharingkan dan mungkin minta solusinya juga dari Bapak. Kita tahu ya di usia-usia mereka ini mereka ingin tahu, semua ingin tahu. Nah, untuk putri saya ini keinginan dia untuk mengetahui tentang kecantikan itu luar biasa, Pak. Jadi dia kepengen punya skincare sendiri, dia pengen punya make up sendiri, ya. Kalaupun misalnya kita melarang bahwa belum porsinya dia untuk mengenal itu, eh, dia cuma beralasan untuk menjaga kecantikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia bilang kalau kita pun tidak mau membelikan, dia bersedia dengan konsekuensi menabung untuk membeli hal itu gitu loh. Nah, ini gimana Pak? Apakah memang kita harus betul-betul melarang atau memberikan ruang seperti yang Bapak sampaikan tadi, atau memang membiarkan karena tujuan dari diri dia adalah cuma untuk menjaga kecantikan. Nah, seperti itu Pak. Mungkin mohon sharingnya Pak, mungkin pengalaman dari 3 putri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, Bun. Bunda mohon izin, saya adalah seorang bapak-bapak yang sangat cerewet dalam hal kecantikan dan kerapihan. Saya paling tidak nyaman, saya bisa marah besar kalau anak saya tidak kelihatan cantik dan ketika rapi. Kenapa? Saya selalu bilang gini, kalian itu dakwah. Bayangin Bun, anak-anak kami walaupun di sekolah umum, tapi jilbabnya udah hampir sama dengan yang dilakukan di The Green Camp. Menutup pantat, kemudian bokong, mohon maaf, bagian belakang, bagian depan itu tertutup. Bayangin. Terus kalau saya melihat anak saya misalnya bajunya tidak rapi, tidak bersih, maka saya yang paling pertama marah. Karena bagi saya gini, kamu itu dakwah. Kamu itu keluar, itu udah dilihat banyak orang. Kalau kamu datang kepada orang-orang di lingkungan tapi membawa bahwa oh ternyata udah jilbabnya lebar, kotor, kusut, kumal, dekil dan yang lain-lain, menurut saya itu jadi fitnah buat dakwah. Maka saya secara pribadi sekali lagi saya adalah orang yang tidak pernah rela anak saya keluar pakaiannya tidak matching. Mohon maaf, mungkin agak berlebihan. Tapi ini yang saya lakukan karena saya merasa ini adalah dakwah. Ini adalah cara kita menyebarkan pesona Islam kepada orang-orang awam. Jangan sampai udah kita berpenampilan beda, ternyata yang dimunculkan adalah keburukan-keburukannya. Bahkan mohon maaf Bun, terkait kecantikan, untuk masalah cantik ini kan relatif ya Bun. Tapi saya adalah orang yang sangat memaksa anak-anak saya untuk tampil maksimal juga dari segi kecantikan. Tentu saja yang syar'i, yang tidak menunjukkan tabaruj dan yang lain-lain. Misalnya tadi untuk apa namanya pembersih wajah, kemudian saya termasuk yang beli gitu.
Yang saya tidak izinkan mungkin memberi lipstik, membeli apa namanya apa untuk muka bedak atau dan yang lain-lain mungkin saya tidak tidak setuju. Tapi kalau kecantikan yang sifatnya dalam, kecantikan yang dari dalam, justru saya secara pribadi adalah orang yang sangat menggalakkan kepada perempuan-perempuan muslimah. Bukan untuk tabarus, tapi untuk dakwah kepada muslimah muslim, kepada orang-orang kepada perempuan-perempuan lain di luar sana. Begitu. Jadi berkaitan dengan tadi, kalau saya boleh menyarankan, selagi itu tidak masuk ke dalam kategori tabaruj atau yang bertentangan dengan nilai syariah dari cara penampilan seorang wanita, maka saya termasuk yang sangat support. Karena wanita muslimah sekali lagi harus cantik. Makna cantik mohon maaf jangan diplesetin harus menor, harus ini enggak ya Bun. Tapi cantik itu adalah berseri-seri, wajahnya menyenangkan kalau dilihat. Bayangkan kalau misalnya wajahnya menunjukkan sekali lagi cantik itu udah pada bukan masalah misalnya memang wajahnya harus pipinya segini, bibirnya segini, bukan. Tapi tetap ada kan orang yang biasa tapi menarik. Mungkin karena dia bersih, mungkin karena dia bersinar dan yang lain-lain itu menurut saya juga yang saya lihat sampai ke titik itu. Jadi menurut saya kalau anak kita yang sedang menuju ke sana dan dia memoles diri, mempercantik diri tanpa menunjukkan ke arah yang tabarut, maka menurut saya ini hal yang perlu disupport. Karena sekali lagi, apalagi berkaitan dengan misalnya badan. Banyak para muslimah yang mengabaikan. Misalnya sampai dia tidak memakai, kan wanita juga boleh menggunakan parfum dengan syarat dan ketentuan yang ada. Jadi artinya tidak menyebar. Tapi jangan sampai ketika kita tidak menggunakan parfum atau deodoran atau apapun yang bisa menghilangkan bau, malah yang muncul adalah baunya. Itu yang menurut saya yang perlu dikuatkan kepada anak-anak wanita muslimah kita. Kalaupun kita bicara tentang kecantikan, sekali lagi, kecantikan itu kan ada yang kecantikan yang alami, yang tidak menimbulkan tabarut. Mungkin dikembangkan terus apa bagaimana kecantikan-kecantikan yang alami, yang natural, yang tidak menunjukkan sisi-sisi yang bertentangan dengan syariat, tapi membuat wanita muslimah lebih percaya diri, tampil menarik, terutama untuk keluarga dan teman-teman perempuannya. Seperti itu, Bun. Jadi menurut saya bukan hal yang salah ketika anak-anak sedang menuju ke sini. Lagi-lagi dengan tinjauan-tinjauan syar'i, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang membawa kepada tabaruj. Wallahu alam. Seperti ini mungkin tanggapannya Bunda. Terima kasih Pak Wasid. Ya, Cukup ya Bun. Baik, ada lagi? Ayah Bunda? Tidak, cukup ya. Baik, baik Pak Wasid. Sepertinya untuk siang hari ini thalabul ilmi kita cukupkan. Jadi Masya Allah banyak sekali mutiara-mutiara hikmah ya ayah dan bunda yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini, yang untuk selanjutnya mudah-mudahan ini bisa kita praktikkan ya dalam mengasuh ya dalam mendampingi dan menemani puji-puji kita. Gitu. Jazakallah khairan kepada Pak Wasid. Mudah-mudahan di dari kota berikutnya masih berkenan gitu ya untuk sharing kembali bersama kami di sini. Ya. Baik, untuk berikutnya saya kembalikan kepada Binata ya, tadi membuka bicara. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallah khair Pak Wasid atas materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah menjadi suntikan semangat baru, ilmu baru bagi kami, para orang tua remaja muslimah di SMP Islam Bigin Camp. Untuk Pak Wasid, jika ada keperluan lain, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan hari ini.
Ya, Masya Allah, Barakallahu Fiki. Izin live karena saya ada janji lagi dengan agenda yang lain. Zakillah khair. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda.